Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Beranda, bertemu kembali bersama kami, Beranda Pendidikan. Penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas sudah di depan mata. Untuk itu, kami mencoba memberikan review materi sebagai persiapan ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun besok. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persiapan penilaian akhir tahun kelas 4. Soal nomor 1. Gambar di atas merupakan bentuk bangun A segitiga sama sisi, B segitiga siku-siku, C segitiga sama kaki, atau D segitiga sembarang. Yang harus kita lihat adalah tanda yang ada di sini. Tanda ini merupakan tanda dari siku-siku. Sehingga dengan kata lain, segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, jawaban yang ada di sini adalah B. Soal kedua. Segitiga sama sisi mempunyai simetri putar sebanyak. Yang perlu kita tahu, segitiga sama sisi itu semua sisinya sama. Ketika ada segitiga sama sisi A, B, C, ini bisa diputar. Putaran pertama A-nya kita geser ke sini. A, B, C. Yang kedua, A-nya berada di atas. A, B, C. Dan yang ketiga, A-nya kembali ke posisi semula. A, B, C. Sehingga simetri putar dari segitiga sama sisi sebanyak 3. Jawabannya D. Soal nomor 3. Sebuah persegi ABCD luasnya 324. Panjang sisinya adalah, yang harus kita ingat, rumus luas itu adalah sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Sehingga kalau kita mencari panjang sisi sama dengan akar dari luas. Akar dari luas. Di sini luasnya 324. Kita harus mencari tahu berapa kali berapa yang hasilnya 324. Langkah paling cepat adalah kita cek poin satu persatu. Pertama kita cek dari 16 dulu ya. 16 dikali 16. 6 dikali 6, 36. 1 kali 6, 6. Ditambah 3, 9. 6 kali 1, 6. 1 kali 1, 1. Sehingga ini 6, 5, 2. 2, 5, 6. Berarti 16 salah. Kita coret. Sekarang kita beralih ke 17. 17 kali 17. 7 kali 7, 49. 1 kali 7, 7 tambah 4, 11. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. 9, 8, 2. 289. Sehingga 17 ini juga masih salah. Kita coret dulu. Kita lanjut ke 18. 18 kali 18.
8 kali 8 4, nyimpen 6, 1 kali 8 8 tambah 6 14, 1 kali 8 8, 1 kali 1 1, 4 tambah 8 12, nyimpen 1 taruh sini 1 3 324. Nah, oke. Sehingga jawaban dari ini adalah 18 kali 18, dan hasilnya adalah 18. Soal nomor 4. Luas segitiga ABC di atas adalah rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Oke. Alasnya 18. Nah, ini alas. Ini tinggi. Tingginya 25 dibagi 2. 18 dibagi 2. 1, ini 9. Sehingga di sini tersisa 9 dikali 25. 225. Soal nomor 5. Nah, ini merupakan bentuk gabungan, bangun gabungan. Jika panjang AB 8, nah ini 8. Karena ini sama, berarti ini juga 8. Ini juga 8. Maka luas daerah yang diarsir, nah, yang dimaksud adalah luas daerah yang berwarna merah ini ya. Ketika luas daerah berwarna merah ini kita pisah, nah, kira-kira gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini 8. Ini 8. Ini juga 8. Yang perlu kita cari adalah tinggi dari segitiga berikut. Nah, kalau dari sini ke sini 8, kalau ini dari sini ke sini 8, berarti setengahnya adalah 4. Nah, berarti di sini tinggi dari segitiga ini adalah 4. Segitiga ini, dan segitiga yang ini itu sama. Ya, kita cukup menghitung satu segitiga saja, nanti kita kalikan 3. Nah, alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya 8, tingginya 4, kita bagi 2. 2 kita coret dengan 8, hasilnya 4. Ini 1. 4 kita kalikan 4, hasilnya 16. Nah, jangan tertipu, ini masih satu segitiga. Kita perlu mencari 2 segitiga yang lain. Jadi luas arsir sama dengan 3 kali luas segitiga. 3 kali 16. Berapa 3 kali 16? Nah, bagi yang belum bisa menghitung susun, kita bantu ya di sini. 3 kali 16. 3 kali 6 tambah 3, kita kalikan 6 dulu. Hasilnya 18, nyimpen 1. 3 kali 1 3, ditambah 1 4. Sehingga 3 kali 16 hasilnya 48. 48 yang A.
Soal nomor 6. Kalau kita perhatikan bangun gabungan ini terdiri dari 3 bagian, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tanda seperti ini. Nah, ini berarti panjangnya sama. Sehingga kalau ini kita pisah satu persatu, segitiga di sini ini tingginya 2, alasnya 10, karena sama dengan yang ada di bawah ini ya. Kemudian yang kedua ada persegi. Persegi ini panjang sisinya 5. Yang ketiga ada persegi panjang. Nah, persegi panjang, panjangnya 10, lebarnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada tanda seperti ini artinya sama. Sehingga di sini panjangnya 5. Kita cari luas segitiga. Luas segitiga rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 10, tingginya 2 dibagi 2. Nah, 2 bisa dicoret sehingga luas segitiga ini adalah 10. Yang kedua, luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Di sini sisinya 5. Sehingga 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5, hasilnya 50. Sehingga luas gabungan L-gab ini berarti luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas persegi panjang. Luas segitiga 10, luas persegi 25, luas persegi panjang 50. 10 ditambah 25, 35. 35 ditambah 50, 85. Jawabannya D, 85 cm pangkat 2. Soal nomor 7. Diketahui panjang lahan Pak Umar adalah 18 meter dan lebarnya 12 meter. Maka luas lahan Pak Umar adalah, yang harus kita lakukan adalah menggambar lahannya Pak Umar ini dulu supaya kita bisa membayangkan. Lahannya Pak Umar ini dulu kita gambar. Panjangnya 18 meter, lebarnya 12 meter. Ini berbentuk persegi panjang, sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 18, lebarnya 12. Nah, kita hitung sama-sama di sini. 18 kali 12. 8 kali 2, 6, nyimpen 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 8 kali 1, 8. 1 kali 1, 1. Ini kita jumlah 6. 8 tambah 3, 11. Nyimpen 1. 1 tambah 1, 2. Sehingga hasil dari 18 kali 12 adalah 216. Jawabannya D. Soal nomor 8.
Gambar di atas disebut dengan, nah, ini ada ruas garis, ada sinar garis, ada garis lurus, dan ada pangkal garis. Pilihannya seperti itu. Yang perlu kalian ketahui, di dalam garis itu ada 3 jenis. Nah, ada yang gambarnya seperti ini, ada yang gambarnya seperti ini, dan ada yang gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambar yang pertama ini disebut dengan ruas garis. Gambar yang kedua ini disebut dengan sinar garis. Dan gambar yang ketiga ini disebut dengan garis lurus. Gambar ini mirip dengan gambar ini, sehingga gambar ini disebut dengan sinar garis. Jawabannya B. Soal nomor 9. Hubungan 2 garis di atas adalah, nah, hubungan 2 garis di atas. Kedua garis ini tidak saling berpotongan, berarti garis ini sejajar. Nomor 10, hubungan garis A dan B. Nah, garis A dan B ini saling berpotongan di titik ini. Nah, sehingga hubungan antara garis A dan B adalah berpotongan. Soal nomor 11. Berikut adalah bentuk penyajian data kecuali, nah, tabel itu bentuk penyajian data, diagram batang juga bentuk penyajian data, diagram garis juga bentuk penyajian data. Yang tidak itu diagram angka. Tidak ada diagram angka. Nah, yang ada diagram batang dan diagram garis. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Nah, berikut adalah tabel pekerjaan wali siswa di sebuah sekolah. Nah, pekerjaan wali siswa paling banyak adalah di sini ada pegawai negeri 16, pegawai swasta 24, petani 20, pedagang 18, dan wira swasta 18. Yang paling besar di sini adalah 24. Nah, 24 itu miliknya siapa? 24 itu miliknya pegawai swasta. Sehingga pekerjaan wali siswa yang paling banyak adalah pegawai swasta. Cari yang paling besar angkanya di sini. Soal nomor 13, berikut tabel data umur pegawai PT ABCD. Nah, berdasarkan tabel di atas, pegawai yang berumur 21 sampai 35. Nah, Mas jangan terkecoh. Di sini 21 sampai 35. Berarti mulai dari sini 21 sampai sini 35. Artinya dia meliputi 3 baris. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan ketiga baris ini. 12 ditambah 18 ditambah 8. Nah, 12 ditambah 18 30 ditambah 8 38, sehingga jawabannya 38 orang. Soal nomor 14. Perhatikan tabel data hasil penjualan pentol ABCD berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, selisih penjualan bulan Februari dan Maret. Nah, Februari di sini, Maret di sini. Nah, kita harus tahu dulu Februari ini ada di mana. Kalau kita urutkan, kita tarik garis, Februari itu ada di sini.
di 75. Antara 70 dan 80 itu 70. Kalau Maret itu ada di sini antara 40 dan 50, berarti ini 45. Selisih itu berarti dikurangi, sehingga 75 dikurangi 45. 5 kurangi 5, 0. 7 kurangi 4, 3. Sehingga selisih penjualan bulan Februari dan Maret adalah 30 kg. Soal nomor 15. Berikut adalah hasil ujian matematika siswa kelas 4 SD Suka Amal. Tabel yang sesuai dengan data di atas adalah kita harus membuat coret-coretan seperti ini dulu untuk bisa mengerjakan 70, 80, 90, 100. Nah, 60 kita hitung. Ada 1, 2, 3, 60 ada 3. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 ada 7. 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. 80 ada 5. 90 1, 2, 3. 90 ada 3. Yang terakhir 100. 1, 2. 100-nya ada 2. Kalau kita hitung 3 tambah 7, ini kalau totalnya 20 sudah benar. Tapi kalau totalnya bukan 20, berarti salah, karena data di sini ada 20. 3 tambah 7 10, 15, 18, 20. Nah, berarti sudah benar. Kita cari yang 60 jumlahnya 3. Kita cari yang A. 64. Oh, berarti A ini sudah salah, tidak masuk nominasi. 63, 63, 63. 77. Ini 76, berarti C tidak masuk nominasi. 77, 77. 85, 84. Nah, ini sudah gagal nominasi, sehingga jawabannya sudah pasti yang D. Soal nomor 16. Nah, gambar di atas merupakan sudut. Sudut itu ada 3 ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ada 4, satu lagi. Ada juga yang seperti ini. Kalau ini besarnya kurang dari 90, kurang dari 90 derajat, ini dinamakan dengan sudut lancip. Kalau ini lebih dari 90 derajat dinamakan dengan sudut tumpul. Kalau ini pas 90 derajat, biasanya ada tanda seperti ini. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Kalau ini lurus, dinamakan dengan sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Kalau ini tadi besarnya 90 derajat. Sudut yang ini itu lebih ke kurang dari 90, berarti sudut ini merupakan sudut lancip. Nah, kalau yang ini clue-nya lebih dari 90 derajat.
Kalau lebih dari 90 derajat berarti sudut tumpul. Sudut siku-siku. Nah, tadi sudah kita jelaskan sudut siku-siku itu 90 derajat. Nih, ini sudut lurus dibagi oleh satu garis. Nah, sudut lurus tadi 180 ya. Sudut lurus tadi besarnya 180. Karena kita mau mencari sudut X, berarti 180 dikurangi 45. Nah, kita kurangkan langsung. 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam 1 jadi 10. Ini dipinjam 1, sisa 7. 10 kurangi 5, 5. 7 dikurangi 4, 3. Satunya turun. Sehingga sudut X besarnya 135 derajat. Nah, sudut X pada gambar di atas. Nah, yang harus kita tahu, jumlah sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut X, 180 derajat dikurangi sudut ini 65 dikurangi sudut sini 65. 180 dikurangi 65 kurangi 65. Nah, kita hitung bersama-sama. 180 kurangi 65. 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam 1 jadi 10, ini sisa 7. 10 kurangi 5, 5. 7 kurangi 6, 1. Ini 1 turun. Dikurangi lagi 65. 5 kurangi 5, 0. 1 kurangi 6 nggak bisa, pinjam tetangganya. Jadi 11, 11 kurangi 6, 5. Nah, sehingga sudut X ini besarnya X derajat 50 derajat. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih anak-anak. Itu review soal untuk persiapan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Semoga ujian kenaikan kelas kalian lancar dan kalian bisa mendapatkan nilai terbaik untuk pelajaran matematika. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.